Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan dukung kami dengan membagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan insight, informasi, dan juga edukasi. Bagi Anda yang telah mendukung kami selama ini, kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga Anda selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan juga rezeki yang melimpah. Mari kita mulai insight kita kali ini tentang sebuah perusahaan yang merupakan leader di sektornya, yaitu di sektor laboratorium klinik, dengan memiliki luar biasa banyak 251 outlet laboratorium yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Namanya adalah Prodia Widya Husada Tbk, yang disingkat atau nama kode sahamnya adalah PRDA. Prodia Widya Husada Tbk adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tanggal 8 Februari 1988 yang juga beroperasi secara komersial pada tahun 1988. Prodia berkantor pusat di Prodia Tower di Jalan Keramat Raya nomor 150 Jakarta Pusat. Berdasarkan anggaran dasar dari perusahaan, maka ruang lingkup kegiatan Prodia adalah bergerak dalam bidang kesehatan dengan melaksanakan kegiatan usaha seperti mendirikan klinik, laboratorium kesehatan, pengelolaan rumah sakit, pusat penelitian, pendidikan perawat, serta menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan masyarakat. Saat ini kegiatan utama Prodia adalah menyediakan jasa pemeriksaan kesehatan di bidang laboratorium klinik swasta. Kalau kita lihat, PRDA diperdagangkan di pasar modal Indonesia dengan market capital atau nilai pasar senilai 2,81 triliun rupiah. PRDA listing di pasar modal Indonesia tanggal 7 Desember 2016 dengan pemegang saham utama adalah PT Prodia Utama sebagai pengendali dengan 57%, disusul oleh Bio Majesty PCA Limited dengan 18% dan masyarakat sebesar 25%. Dengan komisaris utama Bapak Andi Wijaya dengan direktur utama Ibu Dewi Mulyati. Kemudian kalau kita bicara income atau pendapatan atau earning, maka sebenarnya dari tahun 2017, 18, 19 EPS Prodia selalu meningkat dari 161 ke 187 ke 224. Jadi sebenarnya progresnya cukup baik, apalagi mereka merupakan leader di sektornya. Namun seiring dengan adanya COVID-19 yang juga menjatuhkan hampir semua pendapatan seluruh perusahaan di Indonesia, hampir seluruh perusahaan, tidak semua, EPS-nya menurun, drop jauh, menjadi menderita kerugian minus 26. Sales dari Prodia hanya 657,29 miliar dengan aset 1,92 triliun, liability 385,83 miliar, ekuitas atau equity 101,53 triliun dengan net profit minus 12,09 miliar. Sedangkan book value per share-nya sendiri adalah 1.636. Ini menghasilkan price earning ratio-nya negatif, yaitu minus 115,38, dengan price to book value ratio-nya adalah 1,83 kali. Karena perusahaannya merugi atau negatif, maka net profit margin-nya pun negatif 1,84% dan return on equity-nya juga negatif 1,57%. Jadi secara valuasi Prodia sudah tidak murah, secara profitability juga kebetulan rugi, dan debt equity ratio-nya adalah satu-satunya yang menjadi sesuatu yang sangat baik bagi PRDA. Dari segi fundamentalnya itu rasio utangnya sangat kecil, hanya 25,15%, di mana di pasar modal Indonesia sangat jarang kita menemukan perusahaan yang
bisa mempunyai rasio utang di bawah 30%. Satu hal lagi yang sangat baik dari Prodia adalah walaupun Prodia adalah sebuah perusahaan yang baru di pasar modal Indonesia, tapi sejak 2017 Prodia tidak pernah absen membagikan dividen. 2017 membagikan dividen Rp28,20, 15 bulan 5 tahun 2018 kembali membagikan dividen sebesar Rp64,34, jadi bertambah. Kemudian 10 bulan 5 2019 kembali bertambah Rp93,57, dan terakhir 30 bulan 4 2020 kembali bertambah Rp112,139. Jadi kalau kita lihat, salah satu lagi yang cukup positif adalah kemampuan Prodia untuk membagi dividen yang terus bertambah tiap tahunnya. Lalu bagaimana dengan harganya? Kalau kita lihat harga Prodia saat ini Rp3.000. Year to date, range pergerakan harga atau dari awal tahun sampai sekarang, range pergerakan harga Prodia adalah 2.300 sampai dengan 4.500. Di mana harga sekarang 3.000 berarti termasuk cukup murah. Lalu kalau kita lihat sampai all time high-nya, di mana all time high-nya adalah 5.250, kembali jelas Prodia masih kita kategorikan cukup murah. Sedangkan kalau kita lihat secara foreign, dalam 1 minggu terakhir tidak ada pembelian oleh foreign, dan 1 bulan tercatat pembelian bersih oleh foreign senilai 690 juta. Namun secara year to date atau setahun, asing membukukan penjualan 9,63 miliar. Demikianlah insight kami tentang sebuah perusahaan raksasa laboratorium bernama PRDA yang secara harga saat ini cukup murah, tapi secara valuasi sudah mahal. Namun rutin membagikan dividen dan terus bertambah tiap tahun dengan rasio utang yang sangat kecil, tapi profitability-nya sedang jelek karena krisis COVID-19. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda tertarik? Ataukah ini akan menjadi bagian dari trading plan atau investment plan Anda? Anda yang memutuskan, kami hanya memberikan insight. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu bahagia.